Hai semua, Assalamualaikum. Ini adalah resep puding coklat terenak yang pernah aku buat. Beneran rasanya premium banget, 100% cocok untuk jualan atau sekedar untuk cemilan di rumah. Lembut, nyoklat, creamy, vanilanya pokoknya juara banget, enak banget. Teman-teman harus sih recook resep satu ini. Penasaran gimana caranya? Yuk simak videoku hingga selesai. Pertama kita buat puding coklatnya dulu. Siapkan wajan, masukkan gula pasir 250 gram, kemudian garam setengah sendok teh, 1 bungkus bubuk agar plain kurang lebih 7 gram, Nutrijel coklat kemasan 30 gram, lalu coklat bubuk ini diayak dulu agar tidak bergerindil ya, sebanyak 16 gram kurang lebih 2 sendok makan. Tambahkan juga tepung maizena 1 sendok makan agar hasil pudingnya ini lembut. Lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Nah kalau udah rata seperti ini kita tuang bahan cairnya. Aku pakai air biasa sebanyak 500 ml. Kemudian aku mix dengan susu UHT full cream sebanyak 1 liter. Ini agar lebih ekonomis aja. Kalau teman-teman mau pakai full cream semua boleh ya, itu malah lebih bagus. Nah seperti ini, lanjut diaduk hingga rata. Api kompornya masih mati ya teman-teman. Kita aduk dulu biar nggak menggumpal. Setelah rata, masak api sedang terus diaduk-aduk. Nah kalau udah mulai hangat, kita tambahkan coklat batang sebanyak 100 gram dan kembali dimasak hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompor, lanjut aduk-aduk bentar hingga uap panasnya berkurang. Gimana? Buatnya gampang banget, tapi rasanya juara loh teman-teman. Harus sih cobain resep ini. Setelah uap panasnya berkurang, siap dituang ke dalam cetakannya. Ini aku pakai cetakan Bavaya Twister ya. Basahi dengan sedikit air agar mudah melepaskan pudingnya. Kalau teman-teman berminat sama cetakannya bisa order, linknya aku tulis di kolom deskripsi. Nah kalau udah selesai dituang, biarkan dulu hingga set. Sembari menunggu kita lanjut buat vanilanya. Ada tepung maizena 1 sendok makan, gula pasir 1 sendok makan, susu kental manis 1 bungkus, kuning telur 1 butir, susu evaporasi 250 ml, aku mix dengan susu UHT full cream 250 ml. Jadi bahan cairnya 500 ml ya teman-teman. Kalau susah dan gak ada susu evaporasi, diganti full UHT juga boleh, tapi mungkin rasanya akan sedikit berbeda. Kalau mau enak pakai evaporasi ya. Lanjut sedikit vanilla essence kira-kira 1/4 sendok teh. Kita aduk hingga tercampur rata. Kalau udah benar-benar rata, baru bisa kita nyalakan api kompornya, masak hingga mendidih. Nah setelah mendidih seperti ini, bisa kita matikan api kompor, lanjut aduk-aduk bentar, hingga uap panasnya berkurang. Tuh hasil flanya lembut banget. Kita sisihkan dan tunggu dingin dulu ya. Alhamdulillah untuk puding coklatnya udah set. Bantu tekan pinggirannya untuk mempermudah. Insya Allah nggak lengket. Nah hasilnya seperti ini. Masya Allah, motifnya cantik banget ya teman-teman. Dan ini aroma coklatnya udah tercium. Kebayangkan betapa enaknya puding satu ini. Tuh cantik banget. Bisa nih untuk kreasi ide jualan. Kalau pembeli lihat, niatnya nggak mau beli puding, tapi kalau lihat yang cantik-cantik dan lucu kayak gini, kayaknya bakal beli deh teman-teman. Kalau untuk jualan, teman-teman bisa mengemasnya menggunakan cup ukuran 300 ml seperti ini. Tuh hasilnya cantik banget ya. Nah ini dia puding coklat yang sangat cantiknya udah jadi. Beneran deh, aku suka banget sama motif-motif cetakan ini. Lucu-lucu semua. Apa cuma aku ya teman-teman yang suka lihat puding ini? Semoga teman-teman suka juga ya. Dan untuk flanya agar lebih lembut bisa disaring dulu.
bisa kita tuang ke dalam cupnya seperti ini. Untuk ide jualan, flanya bisa dikemas. Oke, langsung aja yuk kita cobain hasil kita hari ini. Aku ambil pakai sendok. Wow, ini lembut banget. Untuk rasanya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini beneran enak banget. Nyoklat, lembut, creamy. Ini flanya juara banget. Kalau teman-teman mau sama rasanya seperti yang aku buat, diusahakan bahan-bahannya jangan diganti-ganti ya. Jadi sesuai resep aja. Semoga nggak ada yang komen bisa nggak diganti ini itu. Aku takutnya nanti rasanya beda teman-teman. Aku minta diusahain sama aja biar rasanya juga sama. Oke, selamat mencoba teman-teman. Semoga berhasil dan semoga suka. Tuh. Pertama kita buat browniesnya dulu. Siapkan wadah, masukkan tepung terigu sebanyak 120 gram. Kemudian coklat bubuk 20 gram. Nah ini kita ayak dulu ya agar tidak bergerindil. Nah setelah selesai diayak, lanjut diaduk rata. Setelah tercampur rata, sisihkan. Lanjut pecahkan 3 butir telur, tambahkan gula pasir 120 gram, SP sebanyak 1 sendok teh, dan vanilla essence kira-kira 1/4 sendok teh. Nah ini kita mixer dulu ya, gunakan kecepatan paling tinggi hingga adonan mengembang putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 8-10 menit. Nah kalau di sini aku cukup 8 menit aja, ini udah mengembang putih, kental, dan berjejak. Untuk mixernya boleh disisihkan dan lanjut aduk pakai spatula ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kita tambahkan bahan keringnya, ini dibagi ke dalam 2 tahap ya, untuk mempermudah. Nah pada tahapan ini kalau misal mau diaduk pakai mixer juga nggak masalah. Di sini aku pakai spatula aja ya teman-teman. Gunakan metode aduk balik untuk mempermudah. Nah kalau udah rata kita tambahkan sisa bahan keringnya dan kembali diaduk. Setelah tercampur rata, kemudian tuang minyak goreng sebanyak 100 ml kurang lebih 15 sendok makan. Agar rasanya lebih nyoklat, ini aku tambahkan juga pasta coklat secukupnya ya teman-teman. Disesuaikan. Di sini aku tuangnya di kira-kira aja seperti ini. Kalau udah, lanjut diaduk hingga rata. Pastikan tidak ada bahan yang mengendap agar hasilnya bagus. Setelah tercampur rata, untuk konsistensi adonannya lumayan kental ya teman-teman. Nah seperti ini udah selesai, siap dituang ke dalam cup. Untuk cupnya aku pakai yang aluminium seperti ini, bentuk persegi. Tipenya udah aku tulis, bisa disesuaikan aja untuk cupnya ya teman-teman. Untuk adonannya udah aku pindah juga ke dalam plastik segitiga untuk mempermudah menuangnya. Kita isinya cukup setengah cup aja ya, karena ini nanti hasilnya akan mengembang. Nah semua adonannya udah selesai dituang, hasilnya sebanyak ini teman-teman. Untuk cup perseginya tadi kurang, jadi aku pindah aja ke cup yang ada di rumah. Gak masalah ya. Oke langsung aja kita kukus. Sebelumnya sudah aku panaskan kelakat, pastikan airnya sudah mendidih. Kita susun rapi seperti ini. Dan kita kukus selama kurang lebih 25 menit, cukup menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah 25 menit, ini dia hasilnya. Alhamdulillah browniesnya sudah matang. Hasilnya cantik banget. Kita angkat dan tunggu dingin. Lanjut kita buat flanya. Siapkan panci, masukkan gula pasir 30 gram, coklat bubuk 10 gram, tepung maizena 1 sendok makan, kurang lebih juga 10 gram. Nah ini diayak dulu ya. Kalau udah, tambahkan susu kental manis rasa coklat sebanyak 1 bungkus. Lalu tuang air sebanyak 300 ml. Kalau mau pakai susu UHT full cream juga bisa. Nah ini kita aduk rata dulu.
Setelah tercampur rata, nyalakan api kompor, masak hingga mendidih. Nah, kalau udah mulai hangat, kita tambahkan coklat batang sebanyak 60 gram atau boleh secukupnya. Dan ini kita masak kembali hingga mendidih. Nah, kalau udah mendidih, hasilnya akan lebih mengental seperti ini. Udah cukup, kita matikan api kompornya. Lanjut aduk-aduk bentar untuk mengurangi uap panas. Nah, ini untuk fla coklatnya udah jadi ya teman-teman. Kita sisihkan dulu dan biarkan hingga dingin. Dan ini hasilnya, banyak banget. Ini semuanya udah selesai dikukus ya teman-teman. Tuh bentuknya mulus, cakep banget. Dan untuk fla coklatnya ini udah dingin ya, browniesnya juga udah dingin. Lanjut kita kemas. Jadi harus ditunggu dingin dulu agar browniesnya awet dan gak mudah basi. Kita ambil satu dan kita siram ke atasnya seperti ini ya teman-teman. Secukupnya aja, kalau aku di sini sekitar 1 sendok sayur. Tapi nggak terlalu penuh. Nah, kira-kira menutupi semua permukaannya. Wow, beneran cantik banget. Lanjut hingga selesai ya teman-teman. Setelah selesai, lanjut diberi topping. Di sini aku pakai coklat putih yang dicairkan ya teman-teman. Untuk cara mencairkannya gampang, ditim aja di atas air panas. Aku yakin teman-teman udah pada tahu. Kita buat motif bebas aja ya. Di sini aku buat motif garis seperti ini, kemudian ditarik menggunakan penusuk sate. Dikreasikan aja secantik mungkin ya teman-teman. Nah, hasilnya kira-kira kayak gini. Dan bisa juga dikasih topping yang lain seperti choco chips, keju, sprinkle, kacang tanah atau kacang almond, bebas ya. Disesuaikan aja dengan selera. Dan bisa juga kita kombin seperti ini, aku pakai meses pelangi. Dan ini hasilnya banyak banget, semuanya cantik, cara menghiasnya juga gampang. Aku yakin deh teman-teman pasti bisa buatnya di rumah. Nah, untuk ide jualan bisa dikemas menggunakan plastik OPP ukuran 10 x 10 cm seperti ini. Atau untuk cara pengemasannya bebas aja ya. Nah, seperti ini teman-teman. Tuh beneran cantik banget. Tambahkan juga stiker ucapan agar lebih menarik. Tuh beneran cantik banget, 100% cocok untuk dijual. Dan ini hasil yang menggunakan cup bulat, sama-sama cantik nih teman-teman. Bisa dipilih aja. Kalau untuk cup persegi, satu resep ini hasilnya sekitar 25 pieces atau boleh disesuaikan. Oke, langsung aja yuk kita cobain. Ini aku ambil satu. Wow, fla coklatnya lumer. Kalau flanya mau lebih banyak bisa disesuaikan aja ya teman-teman. Tuh hasilnya beneran cantik, flanya mengkilap. Glowing banget nih. Aku coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini enak banget. Teksturnya lembut, super nyoklat, gak seret. Fla coklatnya juga lembut, nyoklat, manis. Ditambah dengan choco chips, ini makin nyoklat, mantap banget. Dan ini aku coba ambil browniesnya. Aku coba belah. Tuh teman-teman bisa lihat hasilnya benar-benar lembut banget. Aku jamin deh pasti teman-teman suka sama hasilnya. Oke, untuk langkah pertama kita buat isiannya dulu. Siapkan gula pasir 120 gram, garam 1/4 sendok teh, dan vanilla essence 1/4 sendok teh. Tambahkan juga tepung maizena 40 gram. Dan ini susu UHT full cream sebanyak 600 ml ya teman-teman. Saat menuang nggak kerekam, jadi mohon maaf banget. Tapi untuk takarannya sama ya. Dan tambahkan juga 1 butir kuning telur. Nah, ini kita aduk rata dulu, api kompornya masih mati nih teman-teman. Jika udah rata, nyalakan api kompor, masak hingga mendidih. Setelah mendidih dan mengental, kecilkan api kompor dan lanjut aduk-aduk hingga kekentalannya seperti ini teman-teman.
Jadi jangan terlalu kental banget agar nanti hasilnya nggak padat. Karena untuk fla ini setelah dingin akan lebih mengeras lagi. Oke, ini udah cukup seperti ini aja. Matikan api kompornya ya. Kemudian tambahkan butter sebanyak 20 gram. Kalau mau pakai margarin juga bisa, disesuaikan. Dan kembali diaduk rata. Nah, kalau udah tercampur rata hasilnya seperti ini, langsung aja kita pindah ke dalam wadah. Biarkan dulu hingga dingin. Agar permukaannya tidak kering, kita tutup menggunakan plastik seperti ini ya teman-teman. Oke, kalau udah sisihkan bentar. Lanjut kita buat adonan kulit. Siapkan wadah, masukkan tepung terigu 250 gram, tepung sagu atau tepung tapioka boleh sekitar 30 gram, garam setengah sendok teh. Nah, ini kita aduk rata. Setelah rata, kemudian tuang air sebanyak 650 sampai 700 ml, disesuaikan dengan kelembaban dari tepungnya ya teman-teman. Nah, ini kita tuang bertahap untuk mempermudah mencampurkannya. Ini aku pakai air biasa ya. Kalau misal mau digantikan dengan susu cair juga boleh, hasilnya akan lebih enak. Tapi ini karena versi ekonomis, jadi pakai air biasa aja juga nggak masalah. Oke, kita aduk rata. Kemudian tambahkan juga 1 butir telur agar hasil kulitnya lembut. Dan kembali diaduk. Nah, ini untuk jumlah airnya 500 ml ya. Kita aduk dulu. Kalau udah benar-benar rata, kita tuang sisa airnya sebanyak 200 ml. Jadi pada resep ini aku pakai 700 ml teman-teman. Oke, kembali diaduk. Dan agar kulitnya ini anti lengket, tambahkan juga minyak goreng sebanyak 2 sendok makan. Nah, seperti ini. Dan kembali diaduk rata. Setelah tercampur rata, untuk konsistensi adonannya seperti ini. Lanjut saring adonan agar hasilnya lebih mulus, karena sudah pasti ada sisa-sisa dari tepungnya. Nah, kalau udah disaring hasilnya seperti ini, kemudian kita pisahkan adonan sekitar 3 sendok sayur. Ini untuk membuat motif ya. Jadi dibiarkan polos warna putih seperti ini. Oke, kita sisihkan. Dan untuk adonan banyak, ini aku tambahkan sedikit pasta coklat black forest. Karena aku suka banget rasa pasta satu ini, jadi aku tambahkan. Kemudian kita kasih juga coklat bubuk. Ini sekitar 1 sendok makan ya teman-teman. Nah, ini kita larutkan dengan adonannya. Kemudian kita aduk rata. Kalau udah rata, kita tuang ke dalam adonan yang banyak. Dan kita aduk kembali. Lanjut saring adonannya ya. Tuh, pasti ada coklat yang masih bergerindil. Setelah disaring, adonan siap untuk dimasak. Sebelumnya panaskan teflon api sedang aja. Dan kita oles dengan minyak goreng tipis-tipis ya, pakai tisu seperti ini. Setelah teflonnya dipastikan panas, kita tuang adonan yang motif. Kita bentuk zigzag seperti ini dan kita tuang adonan yang coklat. Kira-kira 1,5 sendok sayur. Diratakan ya. Kita masak hingga permukaannya kering. Untuk tandanya akan melepas seperti ini. Dan kita pindah ke alas, lanjut masak untuk adonan yang lain. Begitu seterusnya ya, lakukan hingga selesai. Oke teman-teman, semua adonannya udah selesai dimasak. Aku dapatnya sekitar 21 pieces. Lanjut kita beri isian flanya. Ini aku gunakan sekitar 1,5 sendok makan. Kita lipat perlahan dan kedua sisinya juga dilipat lalu digulung perlahan.
Untuk isiannya jangan terlalu banyak banget agar nggak rawan bocor. Nah, kira-kira seperti ini. Tuh, cantik banget ya. Lanjut hingga selesai. Setelah selesai diberi isian, lanjut kita kemas. Di sini aku pakai plastik OPP tipe lembaran ukuran 8 x 18 cm. Karena di sini dadar gulungnya lumayan jumbo alias besar-besar, jadi plastiknya juga besar banget nih teman-teman. Tuh, mantap ya. Dan untuk menambah harga jual, teman-teman bisa tambahkan stiker ucapan seperti ini, terlihat lebih menarik. Nah, ini dia dadar gulung coklat isi flav vanilanya sudah jadi. Masya Allah, hasilnya beneran cakep banget, besar-besar. Tuh, pori-pori dari kulitnya juga bagus, nggak terlalu besar banget dan juga nggak terlalu kecil. Nah, ini aku coba buka. Tuh, cantik ya. Dan aku coba belah. Beneran ini isiannya full banget teman-teman. Kulitnya juga sangat-sangat lembut. Oke, kita cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, kulitnya lembut, nyoklat, kemudian flanya itu juga mantep banget. Beneran enak banget flanya, lembut, manisnya juga pas dan super creamy banget. Dimakan dingin ini makin mantep teman-teman. Enak banget, harus sih dicobain. Semoga bisa menambah kreasi ide jualannya ya. Dan semoga suka sama rasanya. Langkah pertama, kita siapin bahan keringnya dulu. Di sini sudah ada tepung terigu protein sedang sebanyak 200 gram atau setara kurang lebih 20 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara 10 gram. Nah, ini jangan lupa diayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Kemudian tambahkan coklat bubuk sebanyak 30 gram atau setara 4 sendok makan, soda kue sebanyak 1 sendok teh, dan baking powder 1/4 sendok teh. Nah, ini juga diayak ya. Kemudian kita tambahkan garam 1/4 sendok teh agar rasanya lebih enak ya teman-teman. Lanjut diaduk hingga rata. Setelah tercampur rata, sisihkan. Kemudian kita siapin bahan cairnya. Di sini sudah ada 300 ml air. Lalu tambahkan 2 bungkus susu kental manis rasa coklat. Atau kalau mau pakai susu UHT yang coklat boleh ya. Lanjut diaduk hingga tercampur rata. Kalau udah, ini boleh kita sisihkan dulu. Kemudian kita buat adonannya, pecahkan 1 butir telur ukuran besar. Di sini aku pakai telur yang suhu ruang. Untuk berat telurnya sekitar 75 gram. Lalu tambahkan gula pasir sebanyak 200 gram atau setara 14 sendok makan. Perasa vanila 1/4 sendok teh. Dan ini lanjut kita aduk menggunakan hand whisk hingga tercampur rata dan adonannya berubah menjadi lebih pucat. Untuk waktunya sekitar 3-5 menit. Nah, setelah kurang lebih 5 menit adonannya udah pucat seperti ini. Lalu kita tuang susu cairnya. Nah, kita tuang sambil diaduk seperti ini ya teman-teman. Dan kita aduk terus hingga tercampur rata dan gulanya larut. Kalau udah rata dan gulanya larut, kemudian kita tambahkan bahan kering yang udah kita ayak di awal tadi. Nah, ini sama ya, kita menambahkannya sedikit demi sedikit seperti ini hingga tercampur rata.
Setelah rata, lalu tuang minyak goreng sebanyak 150 ml dan kembali diaduk hingga tercampur rata. Setelah rata, selanjutnya akan aku aduk menggunakan spatula untuk memastikan tidak ada bahan yang mengendap agar hasilnya bagus. Nah, ini adonannya udah selesai ya teman-teman, siap kita tuang ke dalam cup. Untuk cupnya aku gunakan yang ukuran 50 ml. Teman-teman bisa menggunakan cup yang ukuran berapa aja ya, disesuaikan. Lalu untuk adonannya udah aku pindah ke dalam gelas ukur untuk mempermudah menuangnya. Kita ambil cupnya. Untuk mengisinya cukup setengah cetakan seperti ini ya teman-teman, karena nanti ketika dikukus adonannya akan mengembang. Lakukan hingga selesai. Setelah dituang, siap untuk dikukus. Sebelumnya sudah aku panaskan kelakat atau panci pengukus, dipastikan airnya sudah mendidih. Langsung aja kita masukkan cup yang berisi adonan. Dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa jika teman-teman menggunakan panci biasa, penutupnya dilapisi serbet agar uap air tidak menetes ke permukaan adonan. Setelah 15 menit, ini dia hasilnya. Alhamdulillah browniesnya sudah matang. Langsung aja kita angkat dari kelakat dan lanjut kukus untuk adonan yang lain. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Lanjut kita siapin saus coklatnya. Di sini sudah ada susu kental manis sebanyak 1 bungkus. Lalu tuang air sebanyak 250 ml. Kita sisakan sedikit airnya. Dan kita siapin tepung maizena sebanyak 1 sendok makan. Nah, ini harus dilarutkan dulu dengan air untuk mempermudah mencampurkannya ya teman-teman. Lanjut diaduk rata. Kalau udah rata, lanjut kita tuang ke dalam panci. Lalu diaduk hingga rata. Kemudian kita masak di atas kompor. Nyalakan api kompornya sedang aja, lalu dimasak hingga mendidih. Setelah mendidih, kecilkan api kompor. Kemudian kita masukkan coklat batang sebanyak 100 gram. Kalau mau lebih ekonomis pakai 50 gram juga boleh ya teman-teman. Kembali diaduk hingga coklat batangnya larut dan mendidih. Api kompornya kita ganti menjadi api sedang ya. Setelah mendidih, nah ini kita masak hingga kekentalannya sesuai dengan yang kita inginkan ya teman-teman. Kalau aku seperti ini udah cukup, matikan api kompor dan aduk-aduk sebentar. Agar hasilnya lebih mengkilap, ini aku tambahkan dengan margarin sebanyak 1 sendok makan. Opsional aja, kalau misal nggak mau pakai margarin boleh di skip. Lanjut diaduk rata. Nah, ini untuk saus coklatnya udah jadi. Nanti kalau udah dingin teksturnya akan lebih mengental ya. Kita sisihkan dulu. Setelah semua adonan selesai dikukus, lanjut kita tuang saus coklatnya. Ini untuk saus coklat udah lebih mengental dibanding sebelumnya ya teman-teman. Kita tuang 1 sendok makan per cupnya. Lalu diratakan. Nah, hasilnya seperti ini, cantik banget. Lanjut kita beri untuk yang lain, lakukan hal yang sama hingga selesai. Kalau udah, lanjut kita beri topping. Di sini aku pakai toppingnya keju parut. Untuk topping teman-teman boleh sesuai selera ya. Kemudian kacang sangrai, choco chips, dan meses pelangi.
Nah ini dia brownies cup lumernya udah jadi, hasilnya cantik dan banyak banget. Kalau aku di sini satu resepnya sekitar 32 cup ukuran 50 ml. Untuk jumlah boleh disesuaikan dengan cup yang kita gunakan. Lanjut kita cobain. Ini aku ambil menggunakan sendok. Masya Allah, ini saus coklatnya lumer banget, lembut, terlihat browniesnya ini moist ya. Aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak, lembut, moist, dan super nyoklat banget. Dipadukan dengan saus coklat yang lumer dan lembut, serta topping ini makin enak banget. Teman-teman wajib banget cobain ini di rumah, atau bisa menambah ide jualannya ya. Dan jangan lupa dikasih penutupnya ya teman-teman. Nah, bentuknya seperti ini, jadi lebih terlindungi. Kalau mau disimpan di dalam kulkas, dimasuk dulu ke dalam box ya. Buatnya mudah, hasilnya banyak, rasanya juga enak. Selamat mencoba. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan di subscribe. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.